Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Golagong, ya, narasumber kita, penulis novel Balada Siroy, yang sebentar lagi filmnya akan tayang, sekaligus Duta Bahasa Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, ya, mas-mas, mbak-mbak, yang ada di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri juga. Nih, alhamdulillah, terima kasih sudah mengikuti kelas yang kami adakan ya. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Indra dari Si Publishing ya. Saya yang bikin lagu Si Publishing tadi ya. Sudah ada yang hafal mungkin karena sering saya tayangkan lagunya ketika mau kelas mulai. Dan Si Publishing ini bagi yang belum tahu, ini ada di Purwokerto dan Purwokerto itu Jawa Tengah ya, Purwokerto Jawa Tengah, Indonesia. Jadi kami sering mengadakan kelas menulis, ya. Salah satunya malam hari ini dengan narasumber Pak Golagong, yaitu Duta Bahasa Indonesia dan penulis buku Balada Siroy dan 127 buku lainnya. Nah ini teman-teman kalau yang belum follow Instagram Si Publishing, silakan ya bisa follow setiap bulan itu paling nggak ada 5 kelas menulis biasanya itu paling tidak. Jadi ada menulis fiksi mini bisa sekali, bisa 2 kali 3 kali sebulan. Bulan ini juga ada kemarin fiksi mini horor sama Pak Golagong dan ada kelas puisi, kelas dongeng, kelas banyak ya banyak kelas ini. Nah, teman-teman bisa follow Instagram Si Publishing ataupun yang tidak punya Instagram bisa ikuti Facebook Satria Indra Prastasi Publishing. Nah, ini ada yang sudah hafal lagunya ya, tadi Satria Indra Prastasi Publishing. Dan kemarin kami bareng Pak Golagong ada 4 hari, ya, 4 hari di Purwokerto dan juga Cilacap. Ada yang ketemu Pak Golagong kemarin di Purwokerto atau di Cilacap. Nah, ini silakan nanti bisa ketemu lagi malam ini walaupun lewat Zoom. Nah, teman-teman yang ada di kota lain yang ingin mengundang Pak Golagong ataupun ingin mengadakan event bersama Si Publishing, silahkan ya. Karena kami sudah beberapa kali di beberapa kota yang offline ataupun yang online gitu. Termasuk yang online itu sampai di Nusa Tenggara Barat kemarin, Balikpapan dan sebagainya. Nanti bisa hubungi kami ya kalau ingin mengadakan. Narasumbernya bisa Pak Golagong ataupun silakan bisa request. Nah, ini mungkin itu aja ya teman-teman, nanti sudah nggak sabar ya ini langsung mengikuti. Jadi kalau kepengen menang lomba ini kan juga lomba ya, ada hadiahnya total 1 juta rupiah. Kalau pengen menang ini simak baik-baik materi dari Pak Golagong. Itu aja sih. Jadi kalau yang nggak ikut Zoom ataupun ikut Zoom tapi cuma ditinggal tidur ya, HP-nya nyalain, Zoom-nya tutup, kameranya tinggal tidur, nggak bisa menang. Karena apa? Karena nggak bisa menyerap materinya. Nah ini teman-teman simak tips-tips dan rahasia menulis fiksi mini dari Pak Golagong. Nanti horor aja Pak Indra, horor. Di depan horor. Oh iya iya iya. Ini horor kemarin banyak yang nggak mau ikut karena takut katanya nih. Nah ini mungkin bebas bebas dulu ini. Nanti kalau horor kita buka lagi. Kalau ada yang banyak mau ikut, kita bikin kelas khusus horor ya. Nah Iya. ini ada yang dari Kebumen juga nih kemarin Pak Golongan juga ke Kebumen ya. Nah, Oke, di Kebumen kemarin belum pelatihan, belum. belum pelatihan ya. Iya, Nanti belum. kita bisa bikin bareng di Kebumen. Oke, Iya, teman-teman udah siap ya, udah siap menyimak materi dari Pak Golagong. udah ada 400-an nih. Oh, udah ada 400-an. Ya nih, lainnya biasanya nanti nyusul. Mungkin ada yang masih di jalan. Oke, Pak Golagong udah siap? Siap, siap. Oke, saya serahkan ke Pak Golagong untuk menyampaikan materi tentang fiksi mini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini yang hari ini ada yang merayakan Natal, selamat hari Natal ya. Dan eh, selamat liburan, kita semua berlibur. Saya kemarin liburannya di beberapa kota di Jawa Tengah. Oke.
hari ini saya sebenarnya agak heran juga nih, nggak bosen-bosen ya fiksi mini nih. Kalau saya sih nggak bosen, saya justru semakin lancar ngasih materinya ya. Oke, yang sudah ikut tapi belum lolos, coba disimak baik-baik ya. Kenapa nggak lolos? Ada juga yang nggak lolos ya, Dra, ikut lagi nih, Dra ya. Ya, ada yang nggak lolos. Nggak Ada yang nggak lolos. lolos. Oke. Nggak lolos, ikut lagi, bagus itu. Terus temukan kesalahannya di mana. Yang baru ikut, ya serius ikutin ya. Oke, ini udah lewat 400 nih sekarang nih. Ini ada adminnya, saya nge-admit admit nih. Indra ya. Ini ada yang ini Indra ya, yang Oke, saya yang admit. Ya Pak, kalau Abang yang admit ya. fokus di Oke. materi aja. Oke. Oke, sama fokus materi ya. Oke. Nah, ada yang tahu fiksi mini? Aduh, sorry. Silakan jawab di kolom chat yang belum pernah ikut. Coba pengen tahu saya. Apa itu fiksi mini? Silakan isi di kolom chat. Saya tunggu partisipasinya. Saya pengen tahu 10 orang aja coba. Cerita singkat. Semacam cerpen, belum tahu. Fiksi tapi singkat. Cerpen fiksi. Cerpen itu adalah fiksi. Cerpen pendek kayak cerita karangan singkat. 300.000 kata cerita kecil, cerita fiksi mini, flash fiction, sebuah cerita imaji singkat fiksi mini. Ya, oke. Oh, bukan pentigraf. Ini ada yang jawab pentigraf. Bukan, beda-beda. Kalau pentigraf itu cerpen 3 paragraf. Kalau fiksi mini, berapapun paragrafnya boleh. Ya, dialog itu juga paragraf. Bebas, yang penting nanti kita sepakati berapa kata, 500. Kalau untuk buku di sini 500. Oke, ya, lanjut ya. Cerita pendek versi singkat. Oke, nih. Fiksi mini. Fiksi mini. Yes. Nah, dia baca tuh. Fiksi mini adalah ceritanya bergerak cepat seperti balapan motor. Ending ceritanya ibarat motor terjatuh di sirkuit balapan. Tuh lihat. Kita yang membacanya terkaget-kaget. Itu dia ya. Oke, ini banyak yang masuk nih, Dra. Iya, ini sudah saya admit semua nih. Tenang Dari aja. atas lagi tuh. Ya, tenang aja. Oke, ada 7 lagi tuh. Oke, ini ya fiksi mini. Nanti ada kriterianya. Nih, baca nih, silakan. Silahkan dibaca. Udah dibaca? Silakan. Gimana responnya di kolom chat? Saya tunggu. Itu dia fiksi mini itu. Silakan. Yang udah baca kasih respon. Nah, itu dia plot twist endingnya. Namanya plot twist ya. Iya, ini masih sama. Saya nggak sempat update, nggak sempat bikin baru. Gimana lagi, ini memang udah materi standar nih. Ya, saya belum apa nggak sempat update, baru datang dari Purwokerto. Oke ya, ini dia. Ini yang sifatnya apa? Prank, bukan komedi lah, lucu-lucuan lah ya. Jadi ada unsur apa lucunya gitu ya. Tapi beragam. Oke. Nah, ini buku-buku terbaru nih ya, September Oktober. Kemarin saya ke si publishing bawa buku 1 dus. Nah, ini silakan kamu yang baru ikut masuk di kategori mana? Selalu terburu-buru kah? Cepat bosan? Silakan isi di kolom chat. Rata-rata terburu-buru. Semuanya.
Oke, harus selalu terhubung. Ya rata-rata terburu-buru. Di era digital ini memang rata-rata terburu-buru, ingin cepat selesai. Oke ya, lanjut ya. Mudah bosan. Nih, jadi tadi ada yang bilang fiksi mini itu pentigraf. Saya tegaskan lagi, bukan ya. Jadi yang pakem dari cerita pendek ini ada 3. Cerita mini yang kita akan bahas ini atau flash fiction, sering cerita mini, cerita singkat, cerita pendek yang pendek. Nah, itu ya. Nah, ada yang kedua cerita pendek yang panjang, long short story. Yang biasa kita baca di koran itu cerita pendek atau short story. Nah, hanya kemudian muncullah jenis baru, bukan jenis baru sebetulnya, dikategorikan saja. Jadi ini tidak ada yang baru. Fiksi mini sama cerita pendek yang panjang, yang sering kita anggap novelet gitu ya. Tapi bukan novel. Kalau novel beda lagi. Jadi 3 inilah yang standar yang diakui dalam sastra. Karena memenuhi unsur-unsur intrinsiknya atau unsur-unsur cerita pendeknya ya, unsur-unsur sastranya. Oke. Nah, ini suaranya tidak ada. Suara siapa? Dra, suara saya ada yang bilang tidak ada. Ada ya? Ada itu mungkin belum klik join audio. Oh, ya ya ya. Hit. Oke. Ini ya. Jadi fiksi mini atau flash fiction atau cerita singkat umumnya di bawah 1000 kata. Nah, lalu kita menyesuaikan. Ada yang di Twitter 140 kata, ada yang di Facebook, ada yang di website atau di Instagram. Yang penting, nah ini nanti ada persyaratannya ya. Nah, nanti di buku yang akan kita terbitkan ini, nah ini teman-teman nanti ikut gabung ya. Itu persyaratannya 500 kata. Biasanya 1 halaman 1 spasi atau 2 halaman 1,5 spasi. Saya sih biasanya A4 1 spasi. Fontnya 12 Times New Roman. Itu paling-paling 1 halaman lewat dikit 1,5. Kadang-kala 1 halaman. Pokoknya di bawah 500 kata. Nah, ya. Jadi karya fiksi yang sangat singkat, bahkan lebih ringkas daripada cerita pendek. Nah, ini dilihatin ya. Persyaratannya ini yang, nah ini di sini masuk nih unsur fiksi ini itu merujuk ke sini. Ada alur, ada plot point, konflik, dialog. Jadi diupayakan ada dialog, ya. Ada judul tokoh. Nah, ini unsur intrinsiknya. Nah, ini syarat yang paling khusus. Karakternya harus kuat, berpikir minimalis, setting cerita harus terjadi di satu tempat, satu waktu. Misalnya di rumah, di pinggir jalan, di toilet, di kamar. Kadang-kala ada yang di mobil sedang berjalan. Jadi di dalam mobil boleh sambil jalan gitu ya. Tapi jangan pindah-pindah. Jangan kemudian ada cerita di lokasi yang kedua. Nah, kemudian di rumah boleh nggak? Di dalam rumah, ke ruang tamu, ke kamar, jangan banyak-banyak lah, tapi sebaiknya begini, kumpulnya di ruang keluarga. Jadi tokoh-tokohnya keluar dari kamar gitu ya. Jangan berpindah-pindah, nantinya ya pindah lokasi juga gitu. Tapi kalau misalnya aku buka pintu, lalu tamu itu sedang berdiri di teras, itu nggak apa-apa. Lalu dia masuk gitu. Endingnya twist ending atau plot apa tadi? Plot twist, lupa saya. Twist ending atau plot twist, sering nyebutnya orang plot twist. Konflik selesai saat itu juga. Alur ceritanya cepat. 1 adegan, 1 konflik, 1 setting lokasi, 1 waktu. Agus Prianto raise hand. Silakan lah. Saya lebih suka Agus Prianto, silakan. Dra, dibuka aja Dra. Mau nanya apa Agus Prianto? Tadi ada yang banyak yang raise hand, tapi saya lower hand dulu karena ini mau materi dulu ya. Soalnya banyak yang baru, Oh, materi dulu aja ya. Iya, Oke deh. banyak yang baru soalnya ini. Yes. Iya. Nih, ya, upayakan kalau sekarang teman-teman sudah bergabung dengan kelas menulis saya, itu upayakan sekarang kalau lagi keluar dari rumah, pergi ke kampus, ke sekolah, ke pasar,
ke rumah sakit, ke terminal, ke mana saja, jangan sekadar melihat. Ingat tuh, jangan sekadar melihat, tapi harus menemukan. Maka disebut observasi tadi ya. Sering bilang ini field research, riset lapangan. Nanti sambil observasi. Nah, emang kenapa sih harus riset atau dalam riset itu ada observasi? Ya tujuannya memang menggali ide, menemukan karakter tokoh, menggali setting cerita. Ini penting untuk plot twist. Sorry, untuk apa ini? Fiction ini, flash fiction. Jadi ini penting. Kalau sebetulnya ini untuk semua jenis. Mau novel, mau cerpen yang standar, mau yang cerpen panjang, cerpen pendek, atau flash fiction, itu penting kita memaksimalkan panca indera dengan cara observasi tadi ya. Jadi harus tuh, nggak bisa nggak sih ngelamun aja di kamar? Coba aja, lebih sulit. Nah ini ya, oke. Saya mau kasih lihat belajar dari gambar ya. Dari peristiwa tabrakan ke fiksi mini untuk latihan. Ini tabrakan. Ada motor, ada polisi, ada orang. Lalu cobain, bisa nggak bikin judul? Peristiwanya apa? Tokohnya siapa? Lokasinya di mana? Ending yang mengejutkan. Oke, saya bimbing pelan-pelan ya. Jadi gambar ini. Nah, saya mau mengajari untuk menulis berita dulu. Jadi sebelum menulis fiksi mini, belajar dulu dari foto tadi, lihat. Pakai metode jurnalistik 5W plus 1H atau disebutnya unsur berita ya, unsur berita. Jadi pakai cara ini. Ya, pakai cara ini. Apa yang sedang terjadi nih? Yang tadi gambar tabrakan ini, apa yang sedang terjadi? Siapa saja tokoh dalam peristiwa itu? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan? Mengapa bisa terjadi? Ya, dan bagaimana? Nih, contoh fiksi ini. Lihat. Ernest Hemingway. Ini paling pendek di dunia. Dijual .2. Jadi penulis itu kadang-kala bermain di simbol atau tanda baca. Dijual .2. Sepatu bayi, belum pernah dipakai. Gitu, ya. Jadi Ernest Hemingway ini penulis besar dari Amerika. Dia pernah bertaruh, saya bisa menulis novel dalam novel 6 kata. Ya. Dan orang-orang menertawakan dia, lalu dia bilang, ini dia, dijual, sepatu bayi, belum pernah dipakai. Nah, di tahun 1920, saat Amerika mengalami krisis, nah ini menarik, ini malah disebutnya flash fiction, fiksi mini. Nah, saya coba, seperti Ernest Hemingway tadi, dicari perempuan solehah, beranak 3 pun tidak apa. Ditemukan sebuah dompet dengan foto perempuan cantik, tapi berlumuran darah. Aku memutuskan membeli rumah itu, walaupun persis bersebelahan dengan dengan kuburan. Dengan kuburan yang dipayungi pohon beringin. Oke, sekarang nulis teman-teman semua di kolom chat. Ya, ini sekarang nulis di kolom chat. Saya tunggu ya. Silakan, saya tungguin. Setinggi dada, pelayanan semu meminta testimoni. Pusing liburan buka YouTube solusinya. Aku suka laki tuh gagah menutup mata menikmati hembusan angin laut di tepi pantai. Belum. Saya maling di pasar, ternyata saya penjualnya. Santi pergi ke pasar tapi pasarnya kosong. Belum. Pencuri tangkap si cilik di parkiran. Belum. Aku putuskan tetap kuliah meski harus setiap hari bertemu dengan mantan. Oke, boleh nih. Aku menyukai suamimu. Semoga kau tak tahu. Dicari lelaki penghapus masa lalu tapi harus ganteng. Kurang endingnya yang dicari lelaki ganteng. Ditemukan payung kecil berwarna biru tapi robek di sebelah pinggirnya.
Eh, belum endingnya belum apa nendang. Pencuri yang tidak mengakui kesalahan ini belum. Sekejap saja aku telah bisa mencintaimu. Belum. Bupati meresmikan rumah baca, sambutan gemuruh dari para penunggu aksi. Nggak relevan ini. Ronaldo berlari menggocek bola, lalu dia menendang bola ke arah gawang. Gol, namun ternyata gol bunuh diri. Ya nggak apa-apa lah Ronaldo. Dikira pencuri, ternyata teman lama yang bertemu tidak sengaja di minimarket. Dikira pencuri, mendingan misalnya dompetku dicuri saat belanja di pasar. Ternyata yang mencuri teman kecilku. Boleh. Maling di minimarket ternyata ditolong muridnya. Boleh ketika digebukin. Liburan ini aku mulai dengan bukan dengan perempuan tapi liburan ini aku mulai percintaan bukan dengan perempuan tapi dengan internet tak berupa. Belum. Aku buka kalau ini. Kalau liburan ini aku jatuh cinta tapi bukan pada perempuan tapi pada laki-laki. Nah, itu plot twist. Cuman siap-siap dikritik. Padahal sebenarnya nggak apa-apa kalau fiksi ya. Nanti si pembaca. Jadi kadang-kala message itu, pesan itu tidak selalu disampaikan oleh orang baik. Bisa yang ini ya. Misalnya ketika liburan sekolah, aku jatuh cinta tapi bukan pada perempuan, pada laki-laki. Nah, gitu. Siapa tahu akunya perempuan. Ayo. Saat liburan, aku jatuh cinta tapi bukan pada perempuan, tapi pada laki-laki. Liburan ini aku jatuh cinta pada perempuan, bukan pada laki-laki. Nah, berarti si akunya laki-laki. Berarti dia udah sadar, ya kan? Tadinya dia jatuh cinta sama laki-laki. Bisa seperti itu. Ya. Kubuka pintu coklat itu ternyata dia sedang bersama mantannya. Jadi jangan pintu coklat lah. Kubuka pintu rumah misalnya. Pintu coklat itu. Kubuka pintu kelas ya. Dikasih tahu karpet merah tempat aku bermain. Belum. Oke, lanjut ya. Udah pada bisa nih. Oke, lanjut. Yes. Ide pencuri di minimarket. Nah, lihat nih ya. Ini di lingkarin merah ini pakai jilbab, yang beli pakai jilbab, ini di minimarket. Apa yang saya lakukan? Tuh. Nah, ini sudah jadi sih bukunya. Silakan dibaca ya. Komen di ruang chat. Sudah ada yang komen. Oke, sekarang baca yang ini, lalu komentari ya. Apa yang kamu rasakan? Nah, plot twist ya. Jadi oke, jadi saya ada buku baru loh, 50 fiction ini. Ada horor, ada romantis, ada komedi, ada thriller, semacam-macam ya. Silakan tuh beli ke si publishing. Oke, lanjut. Nih. Nah, ini baca lagi nih. Silahkan dibaca.
dan komentari lagi. Oh, ini makin malam makin banyak yang gabung nih, Indra. Mendekati 500 nih. Iya, ini udah 493 ini. Bisa berapa buku nih? Ya, bisa 20 buku kalau semuanya nulis. Bayangin tuh 20 buku, saya harus nyari 20 fiksi ini. Tapi kan udah tahu teorinya ya gampang. Tinggal waktu yang saya nggak punya itu. Oke ya, gimana? Komennya saya tunggu. Komennya bagaimana? Nah, ya, harapan yang terbang. Nah, ini jenisnya romantis, ya. Terlalu pecara dari kasihan Renata. Nah, gitu. Jadi fiksi mini itu nggak usah kita menasehati gitu ya, menasehati nggak usah. Nasihatnya ada di dalam cerita, ya. Kan ketika baca ini kita membayangkan. Jadi semuanya bergerak. Apa narasi deskripsinya atau narasi. Jadi jangan pakai deskripsi tapi pakai narasi, bergerak. Ya. Oke. Nih, ini lain lagi nih, silakan. Baca lagi dan komentari lagi. Lima 500 orang nih. Akan bertambah terus kayaknya nih. Mungkin nanti mulainya jam 8 kali ya, atau setengah 8 itu diisi dulu sama ini, Dra. Sama literasi keluarga ya. Atau diskusi film dulu gitu ya. Sebelum masuk. Nanti untuk selanjutnya setengah jam, Dra. Dra, untuk selanjutnya setengah jam diisi dulu oleh diskusi film misalnya atau literasi keluarga. Nah, jadi sambil nunggu mereka masuk, ya jangan langsung teori. Oke, gimana nih yang ini di simpang jalan? Pelangi LGBT homo. Tidak ada kan di sini kalimat atau diksi homo atau diksi LGBT, ya kan? Nggak ada. Jadi semuanya diserahkan ke pembaca. Pembacanya interpretasi, menafsir ya. Terong-terong. Jadi bayangin kalau saya nulis misalnya, saya nulis begini. Rudi dan Yanto adalah sepasang homo. Wah, pembaca males gitu ya, udah dikasih tahu. Atau misalnya Rudi adalah homo, dia patah hati, dia dikejar-kejar oleh Yanto. Itu ya. Jadi sekali lagi menasehati namun secara tidak langsung. Betul itu Mbak Yuni, Raraswati. Jadi kita nggak usah nasehati. Jadi di simpang jalan ini suguhkan aja, hidangkan. Kalau dalam teori sastra itu sering disebutnya showing, bukan telling, tunjukkan. Ya, ada orang kan yang gini nulisnya. Rudi pemuda yang ganteng, dia jalannya seperti banci. Gitu kan. Jalannya melambai. Dikasih tahu semuanya. Ya, jangan begitu. Oke. Boleh nggak nulis kisah nyata? Kalau kisah nyata itu biografi, ngapain? Ya, sedangkan dalam ada konfliknya, ya kecuali ada konfliknya based on true story, gitu, difiksikan, ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Nih buku baru saya. Ada 50 fiksi mini pilihan. Jadi pesan ke Mas Indra, si publishing. Ini baru banget keluar. Kemarin diluncurkan di Cilacap sama di Purwokerto. Dari mercusuar, koma harusnya nih, kafe hingga ke ruang kelas.
Nah, ini cover yang belum jadi. Ini 50 cerpen ini saya tulis selama 1 tahun. Bayangin, sebagai Duta Baca Indonesia, saya harus datang ke pelosok-pelosok dari Sabang sampai Merauke. Di tengah malam pukul 2, saya bangun, sholat, lalu saya ngetik. Kadang-kadang kontak ke Indra jam 2, 3 subuh tuh. Dra, ini saya kirim, Dra. Besok saya pelatihan lagi, belusukan lagi, bayangin tuh. Dan alhamdulillah jadi buku pertama ini. Nanti ada lagi nih buku kedua, 50 lagi. Nah, kalau mau belajar praktis, beli buku ini ya. Katanya Desember ini ada harga spesial dari 100.000 ke 75.000, diskon 25.000. Oke, promosinya sudah. Baca ini agak berat nih, baca yang serius. Baca pelan-pelan ya. Jadi saya sengaja sodorkan berbagai cara. Silakan. Nah, minta tolong sih. Ya, air. Air hangat aja. Ya. Boleh nah. Kata sorry. Kalau ada yang udah bisa menginterpretasi, memahami cerita ini, mantap. Coba. Tadi iya saya minta air hangat, air putih hangat. Udah nggak ngopi saya. Takziah ke orang yang sudah meninggal dunia. Siapa orang yang meninggal dunianya? Ini udah punya bukunya ya. Nurman pribadi. Ya, Nur Majid pesan aja. Silahkan. Jadi takziah ke orang yang sudah meninggal dunia, gimana tuh? Ayo, siapa yang bisa membaca baik-baik? Apakah saya seorang diri yang siswa SMP? Banyak, ada anak SMP, SMA juga. Nggak apa-apa. Gimana? Ini agak berat. Jadi berbagai jenis tuh ya. Yang ini tiba-tiba. Jadi lagi pada baca ya. Saya nungguin yang bisa. Kompleks ini ceritanya. Oh, ada yang SD segala malah. Ibunya yang meninggal. Ya, ibunya yang meninggal. Itu MC-nya si Dadang sendiri bukan, Pak? Coba. Malah ngeblank bikinnya. Hanya udah meninggal duluan. Cemburu dengan yang sudah mati. Jadi gini. Ada seorang laki-laki berpesan kepada anaknya. Itu istri ketua partai itu, namanya Bu Fatimah, itu ibumu. Gitu ya. Wasiat cinta, benar tuh wasiat cinta. Jadi, bentar saya minum dulu. Makasih Mama. Jadi dia bilang ke anaknya, kalau ayah meninggal, nanti ibumu meninggal juga, Ibu Fatimah itu kirimi karangan bunga, gitu. 10 karangan bunga. Jadi si anak ini bapaknya udah meninggal. Jadi cerita ini dimulai si aku ini. Nah ini buat teman-teman ini penting ya. Ya suaminya ada 2, benar suaminya ada 2. Jadi penting bagi kita kalau mau jadi penulis, akunya itu jangan aku saya, jangan aku penulis tapi aku orang lain. Ya. Jadi si aku ini anak dari seorang ayah gitu, seorang laki-laki sudah meninggal, ibunya itu nikah lagi sama ketua partai gitu ya. Dan nggak ada yang tahu bahwa si Ibu Fatimah ini pernah punya anak. Itu dirahasiain. Jadi si akunya takziah gitu ya. Terus karangan bunga datang, karangan bunga datang sampai 10. Baru setelah ending kan cari si Dadang, bunuh, buang mayatnya di sungai. Nah si ketua partai ini nggak tahu bahwa Dadang tuh udah meninggal.
Nah, si aku ini merasa, keren juga ya. Ayahnya menyambut ibunya meninggal itu dengan ngasih 10 karangan bunga. Jadi sebetulnya si ayahnya itu ingin bikin manuver, bikin kacau Tajia. Karena wanita yang dicintainya itu dilarang menikah dengan dia oleh ayahnya, tapi diserahkan ke mantan preman karena kontrak politik gitu ya. Nah, di paragraf terakhirnya nih, aku meninggalkan rumah duka. Mereka tidak akan pernah berhasil menemukan Dadang. Dia ayahku. Perempuan bernama Bu Fatimah itu ibuku. Aku lega sudah menunaikan wasiat ayahku, yaitu mengirimkan 10 karangan bunga jika ibu meninggal. Romantis juga cara ayahku menyambut istrinya di surga. Gitu ya. Sulit dipahami, harus berulang-ulang ini. Perlu waktu untuk memahaminya. Jadi fiksimin itu bisa bikin yang ringan, yang lucu, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh horor nggak ya? Nah, di dermaga, nih baca lagi. Ini juga agak rumit, settingnya di dermaga. Ya, perpisahan KKN dengan warga. Sering kan ada cinta lokasi ya. Di beberapa tempat ada yang memang bahaya. Saya waktu traveling, waktu belum jadi duta baca, masih bujangan, kemana-mana pesan dari Bapak begitu, awas kamu di beberapa tempat di kota-kota kecil misalnya. Jangan jangan kelihatan berdua dengan perempuan, jangan terlalu akrab dengan perempuan, karena di sana ada banyak laki-laki yang barangkali mencintai perempuan itu, gitu. Dan itu terjadi saya di satu daerah, saya hampir ditusuk gitu, padahal cuma ngobrol doang. Nah, jadi itulah kalau kalau KKN dan sebagainya mengabdi saja, ya. Tuh, jadi ingat anaknya Pak Dusun, nih Usdok, pergoki pacarnya selingkuh. Gitu ya. Jadi berbagai cara menulis cerita itu supaya tidak monoton, kita harus menguasai jenis-jenisnya. Jenis horor, jenis romance, percintaan ya, jenis komedi, misteri dan sebagainya ya. Oke, lanjut. Nih, buku-buku mercusuar. Nah, ini baca lagi. Mercusuar. Bagaimana mercusuar? Calon istrinya meninggal.
Nah, bener nih Stasi Surabaya. Ternyata anak Ruth itu adalah anak aku saat memadukasi di Malang. Iya. Jadi di sini diceritakan ya, mereka itu sebutnya cinta terlarang. Yang satu balik ke Makassar, yang satu balik ke Pulau Rote. Nah, coba ini sebetulnya tiba-tiba ada WA masuk. Oh, lalu yang ngirim WA siapa? WA dari langit itu. Wah, ini si Fajar nih sad boy nih. Tuh, coba bikin tuh. Woi, Fajar. Itu ya, kalau saya kan pernah di RCTI 12 tahun. Orang-orang kayak Fajar itu dicari itu oleh orang TV. Dia itu otak kanan itu. Gila itu. Si Fajar itu bisa. Jadi dia tuh otak kanan itu jalan. Bagaimana caranya dia bisa terkenal, merancang. Itu keren itu. Kalau dalam urusan kreativitas, dia tidak apa? Dia memanfaatkan patah hatinya itu, dieksplorasi oleh dia menjadi entertain. Itu keren itu. Makanya si Denny Cagur, nah itu kalau kita ya buat hiburan lah ya. Oke, nih lagi. Nah, mari kita menulis. Selesai Indra, tanya jawab. Nih novel saya yang yang nanti tayang filmnya. Bisa pesan ke Indra atau cari di Gramedia. Selesai. Ini mercusuar. Apa yang tadi novel buku baru saya. Ini ada 50, bayangin 50 plot twist nih dan 50 jenis fiksi ini. Harganya 75.000 dari 100.000. Ditandatangani nama saya. Oke, Mas Indra, beres. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih. Ini ada usulan dari beberapa teman ini bulan depan contoh-contohnya diganti Pak Gulagung. Oh, ya itu yang ikut, yang udah ikut ya. Iya, iya. Ya nanti saya update lagi. Butuh Oke, waktu. ya. Ya Kan udah nanti saya, banyak stok ya, banyak stok ada 50 ya nanti gitu. saya ganti. Oke, siap. Itu kan kalau saya pindahin ke mana? Saya pindahin ke PowerPoint, itu saya harus edit lagi. Oh iya, iya, iya. Nggak Jadi apa-apa. butuh waktu. Oke, siap. Itu usulan sih dari teman-teman. Ya, ya. Nanti Jadi saya inilah. banyak yang Saya setia ya. Ada yang sudah 7 kali ikut. ya 7 kali itu dia nggak lolos apa gimana? Iya kan pengen pengen ini terus pengen ngejar juara itu sama pengen punya koleksi buku banyak itu dengan Baku Oh, Lagong itu. ikut horor aja dia. Bu Elis ada nggak Ibu Elis? Ikut tapi kayaknya belum masuk nih Bu Elis. Coba saya cari. Belum masuk tapi dia daftar. Bu Elis juga kayaknya nggak pernah absen itu selalu ikut. Kayak Bu Gimana Endah Mas? juga kemarin yang kepala sekolah juga ikut. Jadi ini senangnya itu bukan hanya apa ya belajarnya tapi tantangan deg-degan ketika apa lolos kurasi apa tidak menang apa tidak itu sensasinya itu asik katanya itu dan bangga bisa sebuku dengan Duta Bahasa Indonesia itu satu kebanggaan. Oke Gimana? ini Ada yang teman-teman. resen nggak? Nah ini ada banyak sekali yang raise hand. Jadi Silakanlah. ini teman-teman saya mohon langsung ke pertanyaannya ya jangan selalu banyak apa ya intro ya supaya yang lain juga kebagian. Ini saya urut aja, kita urut aja ya Pak ya. Ya silakan. Dari Pak Agus Prianto, ya silakan buka mic-nya, Pak Agus Prianto. Silakan Pak Agus Prianto. Ya, Oke, oke. Terima kasih Bapak. Mohon izin bertanya. silakan. Tadi kan disampaikan kalau di slide berapa ya, saya lupa. Itu tadi satu adegan, satu konflik, dan satu setting waktu. Izin bertanya, misalnya ini saya buat itu di lapangan, Ya. terus nanti akhirnya itu misalnya contoh misalnya ketilang polisi tapi di jalan gitu loh Pak, tapi masih satu area dengan lapangan. Apakah itu diperbolehkan Bapak? Terima kasih. Ya. Jadi kita sebetulnya bisa begini. Setting utamanya di mana? Gitu.
Kalau awal itu di lapangan, terus tapi nanti itu kan karena orangnya misalnya apa motornya ada spion, terus ketika di jalan itu ditilang gitu loh Pak, ditilang sama polisi tapi masih satu istilahnya jalan menuju ke lapangan itu gimana? Mendingan belajar si orangnya itu datang ke lapangan sudah tidak membawa motor, temennya nanya mana motornya, gitu. Oke, siap. Ditilang sama polisi, gitu, ya. Oke Pak, Oke, terjawab ya, silakan. siap. Terima kasih. Oke, lanjut. Yang mau tanya silakan raise hand ya, tidak lewat chat. Kita utamakan yang lewat raise hand. Silakan Bu Retno Afandi, buka mic-nya. Bu Retno Afandi, silakan dibuka mic-nya. Ya, silakan Bu. Suaranya belum kedengar, Bu. Ya Pak, terima kasih waktunya. Misalnya ini akan menulis di setting tempatnya di ruang kelas gitu ya. Ya. Ya, latar tempatnya di ruang kelas begitu. Tapi nanti ada di ruang lain, misalnya dari ruang kelas ke ruang toilet begitu Pak. Bisa ya, tapi dekat itu ruang kelasnya. Tadi baca yang Buyung ngasih kado katak ya? Iya Pak. Itu kan di dalam kelas tuh, si bundanya, si gurunya ngebuka. Jadi berupaya kalau mau ada di toilet, mendingan toiletnya dibawa ke ruang kelas. Misalnya, kenapa kamu terlambat? Oh, maaf Bu, tadi saya ke toilet dulu, gitu. Jadi kalau itu ada adegan lagi di toilet, memang jadi banyak lokasi itu cenderung jadi cerita pendek, gitu, tidak fiksi mini. Oh iya. Ya, oke, makasih Pak. Sebentar. Oke. Ya. Kalau tadi saya kasih contoh misalnya di sebuah mobil lagi jalan, berarti dia ada di dalam mobil bukan di jalan. Jadi adegannya di dalam mobil tuh, lagi jalan, terus berhenti di terminal. Nah, selesai di situ. Bukan jangan lagi nanti di terminal ada cerita lagi. Jangan. Tapi selesai di terminal itu masih bisa tuh. Mobilnya berjalan. Jadi setting utamanya di mobil. Kalau tadi lokasi toilet sekolah sama ruang kelas itu jadi dua lokasi. Gitu ya. Ya. Memang butuh latihan sih, butuh latihan. Iya. Mohon maaf karena baru ikut pertama kali ini, Pak. Ya. Dipindahkan ke dialog aja ya, Bu, lokasi keduanya. Iya. Dicoba. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu Retno. Ya, jadi karena fiksi mini ini serba mini ya, jadi harus satu tempat. Oke, selanjutnya Pak Abdul Jalil, silakan buka mic-nya, Pak Abdul Jalil. Langsung bertanya. Ya, Pak Abdul Jalil, silakan dibuka mic-nya. Apakah ada kendala? Kalau belum juga ini selanjut ke Steven. Kak Steven, silakan dibuka mic-nya. Langsung bertanya ke Pak Golegong. Selamat malam Pak Golegong, saya Steven, kelas 6, saya ingin bertanya. Anakku Steven. Kelas 6 ya? Nah, saya ingin bertanya itu Pak. Ya, silakan. Apakah endingnya harus happy ending? Apakah bisa set ending gitu, bisa enggak Pak? Jadi intinya kalau Steven pegang dua kertas ya. Kertasnya yang depan warna putih, yang belakang warna merah. Ya. Itu kertas itu dirapatkan, nempel. Nah, yang kertas putih itulah yang dibaca oleh pembaca. Kemudian pas ending kertas merahnya turunin sedikit. Jadi endingnya itu yang warna merah. Nah, yang warna merah itu boleh sedih, boleh gembira, boleh marah, boleh apapun. Yang penting pembacanya nggak menduga. Oh ya. Ya, jadi gitu. Nanti kamu bawa kertas putih sama kertas warna apalah, ya, rapatkan. Kamu bilang ke ibumu, Bu, lihat nih yang warna putih. Itu cerita yang ibu baca.
nanti endingnya itu plot twist, turunkan yang belakangnya, yang warna lain. Sedikit aja lah. Turunkan sedikit, 1/4 lah. Itu dia plot twist. Boleh sedih, boleh gembira, yang penting tidak diduga oleh pembaca. Jadi ada 2 cerita sebetulnya di dalam itu. Ya, paham nggak adik anakku? Iya, Paham ya? iya. Makasih, Pak. Ya, Mas Steven nanti beli buku Pak Golagong. Di situ ada banyak plot twist. Steven bisa belajar di situ. Jadi buat semua, fiksi mini itu tidak sekadar latihan, tapi harus baca punya orang. Ya, apalagi karena saya di sini jadi mentornya, lihat karya-karya saya nanti bisa lebih mudah belajar. Oke, siapa lagi? Oke, ini lanjut ke Pak Suhendi DHY. Pak Suhendi DHY, silakan dibuka mic-nya. Ya, silakan Pak Hendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Surabaya, mau tanya nih, untuk fiksi mini maksimal tokoh yang hadir untuk membuat suatu cerita yang pendek itu maksimal berapa orang ya supaya mewakili? Terus yang kedua, apakah dalam ceritanya perlu dibuat kalimat majasnya gitu, ada majas-majas gitu. Sekian Pak Indra. Oke. Ya. Nah, soal tokoh, sebetulnya kita yang bisa menentukan ya. Kan karena serba mini ya tokohnya sebetulnya kayak tadi misalnya Rudi sama Yanto, terus ada 2 lagi sepasang kekasih 4 orang. Tapi sebenarnya fokus ceritanya ke 2-3 orang tadi. Boleh nggak sih banyak di dalam kelas kan tadi banyak tuh. Si siapa Buyung ya. Buyung yang ngasih kado itu banyak tuh, ada guru, ada Buyung, lalu ada teman-temannya. Nah, kita harus mahir tuh memainkan tokoh itu. Berarti itu figuran, tidak terlalu terlibat. Ada lagi Preti di situ. Jadi kita nanti akan tahu mana sih sebetulnya yang tokoh kuat itu. Ya Buyung. Jadi saya hanya menyerahkan kepada Bapak harus pandai-pandai. Nah, cara yang paling baik seperti yang saya lakukan adalah membaca karya orang dulu. Dilihat tuh, dilihat. Maka mau tidak mau beli buku saya di situ. Ini promosi juga nih cara apa strategi marketing ya Pak Swendi. Tapi memang harus begitu. Saya juga begitu. Tidak cukup dengan belajar teori, harus praktik, tapi juga harus baca karya mentornya. Jadi sekali lagi, majas di dalam deskripsi atau narasi. Kalau deskripsi itu statis, kalau narasi itu dinamis. Jadi saya sarankan di fiksi mini itu dinamis, bergerak. Jadi kalau misalnya aku lapar, kalau dalam versi saya bukan aku lapar, aku pergi ke ruang makan. Nah, air liurku langsung jatuh ketika melihat tempe mendoan di meja. Itu lapar, gitu. Ya, jadi showing. Nah, majasnya di mana di situ? Mau pakai majas ketika dialog atau ketika dalam narasi? Boleh, bebas. Nah, relevan nggak pakai majas? Misalnya, aku elus perutku karena perutku bagaikan padang pasir yang tidak berair. Nah, itu kan pakai majas perumpamaan. Kira-kira cocok nggak? Gitu. Itu Bapak yang bisa menentukan. Kalau kata saya sih, majas itu biasanya lebih cocok di puisi, tapi diksi dalam cerpen itu memang lebih mudah cari diksi yang dipahami oleh orang. Kalau ingin majas simbolik, misalnya itu lebih pada puisi. Itu ya Pak. Siapa tadi? Indra, udah selesai. Pak siapa tadi? Lupa saya. Mana? Oh, malah hilang nih. Hilang ya, makanya. Iya, ya, nggak ada nih. Oke, lanjut ke Mbak Indra, ke Rosalinda. Dari tadi tuh, Mbak Rosalinda. mana nih Mbak Rosalinda? Lu di atasmu. Di atas. Oh iya nih. Pak Sandy udah ya, Pak Sandy. Oh iya, silakan dibuka mic-nya Mbak Rosalinda. Hujan gila ya, hujan. Masalah ini berkah tapi juga petaka bagi sebagian orang. Kalau buat saya sih berkah nih. Di Kota Serang nggak pernah berhenti hujan ini. Ih, Masya Allah. Di sini, Silakan. Siapa tadi? Mbak Rosalinda. Rosalinda.
Silakan dibuka mic-nya Mbak Rosalinda. Hanya untuk tips memadatkan kalimat supaya tidak lebih dari 500 kata, tapi tidak mengurangi tidak mengurangi cerita dari flash fiksi tersebut. Gimana ya caranya biar tetap nggak ketebak, tapi nggak kepanjangan, tapi juga dalam porsi yang pas gitu, Pak. Terima kasih. Itu istilahnya copy the master. Jadi Mbak, saya dulu melakukan copy the master. Copy the master itu saya meniru Ahmad Tohari, meniru Iwan Simatupang, tapi bukan untuk dikomersilkan. Jadi ketika saya berlatih itu copy the master, dipelajari kenapa Iwan Simatupang bisa begini. Nah, itu cara terbaik. Jadi bukan plagiasi, jangan ingat tuh. Nanti setelah Mbak menemukan, tadi kan Mbak bertanya begitu, agak sulit saya menjawab karena Mbak harus berlatih. Nah, tidak cukup hanya berlatih, harus membaca. Sehingga tahu. Nah, bagaimana caranya? Temukan dulu sinopsisnya. Jadi Mbak membayangkan dulu, kayak tadi misalnya si Buyung misalnya. Buyung sinopsisnya bagi saya cuma satu paragraf bisa tuh. Buyung murid yang nakal tapi istimewa. Dia adalah murid yang peka pada lingkungan, termasuk mengingat ulang tahun gurunya. Tapi dia memang nakal. Ketika ulang tahun gurunya, tak ada orang yang ingat. Hanya dia yang memberi kado. Kadonya mengejutkan. Nah, itu sinopsisnya. Kadonya mengejutkan. Yaitu seekor katak. Nah, itu dalam sinopsis. Di dalam sinopsis nggak boleh dirahasiain. Nah, baru kita bagaimana cara menuliskannya? Oh, ini berarti terjadinya di mana ya? Di kantin kah? Di ruang kelas kah? Oke, di ruang kelas. Nah, udah putuskan di ruang kelas. Bagaimana ya? Dimulai dari siapa ya? Aku atau guru? Guru aja lah misalnya. Orang ketiga tunggal. Nah, itu Mbak, caranya seperti itu. Ya. Lalu setelah selesai menulis, nggak usah dihalangin. Kalau lewat 500 kata, baru disunting. Begitu. Silakan. Yang lain. Thank you ya Mbak Rosalinda. Oke, ini Terima kasih, Pak. ya, jadi memang perlu nih pesan buku 50 fiksi mini pilihan Golagong. Di situ ada 50 plot twist. Nah, ini teman-teman yang ingin belajar bagaimana membuat plot twist tentunya harus copy the master nih. Nah, ini promosi lagi nih. Ya. Oke, silakan pilih siapa Pak Golagong, ini ada banyak sekali. Riswo Kalianda, Lampung Selatan. Siapa? Riswo Kalianda, Lampung Selatan. Mana ya? Silakan Pak Riswo. Oh iya, silakan. Dibuka mic-nya Pak Riswo Kalianda Lamsel. Oke. Ya. Silakan Pak Riswo. Silakan Pak Riswo. Ini udah dibuka mic-nya, silakan. Tadi ada yang mau beli, katanya Pak Indra, bisa nggak bukunya datang sebelum pengumpulan naskah? Ya tergantung lokasinya di mana nih. Kalau di Indonesia masih bisa sih. Paling seminggu, maksimal seminggu udah nyampe gitu. Pak Riswo, silakan. Pak Itu Riswo. Mungkin sinyalnya ya, Pak Riswo. Pak Riswo, apakah terkendala sinyal ini Pak Riswo? Ganti Atau deh. yang lain dulu. Mbak Rena Karisma. Pak Riswo itu masih di mute itu. Rena, silakan Mbak Rena Karisma. Mbak Rena, silakan dibuka mic-nya Mbak Rena Karisma. Nela Karisma apa namanya? Suara saya, Pak. Salam Mbak Rena. Ya, selamat malam Mas Indra sama Pak Golagong. Senang banget bisa gabung. Gini Pak, saya mau menanyakan terkait porsi dari narasi dan dialog. Karena biasanya saya tuh kalau bikin fiksi mini itu kebanyakan narasinya panjang banget. Jadi dialognya kadang gitu sulit dimasukkan gitu Pak. Biasanya kalau dimasukkan itu waktu di akhir gitu. Dialog antara tokoh utama dan mungkin tokoh pembantunya begitu Pak. Gimana? Maksudnya tipsnya bagaimana Pak? Misalnya begini, pertama Mbak punya sinopsis dulu. Sinopsis itu dengan satu kalimat, misalnya begini. Rudi tertabrak sepeda motor. Rudi sedang berjalan kaki di trotoar dan dia tertabrak motor. Itu sinopsis.
Nah, gimana mau menuliskannya? Mau misalnya, Dek, awas Dek, teriak pedagang asongan. Rudi tidak sempat menghindar ketika ada sepeda motor yang mengambil jalan di trotoar. Tuh, ada dialog, ada narasi. Nah, jadi sebetulnya hal itu feeling si penulis. Sekali lagi, semua bisa seperti itu karena berlatih dan copy the master, membaca karya orang. Gitu. Jadi dengan 500 kata nanti Mbak akan mahir. Sekarang menduga. Nah, mungkin saya di sini sebagai orang yang sudah berpengalaman memberi contoh kepada Mbak, tentukan dulu sinopsisnya. Jadi jangan sekali-kali menulis dalam keadaan kosong. Nah, ketika Mbak sudah membuat sinopsis, endingnya plot twist, Mbak mereka-reka ada 500 kata, kira-kira di mana dialog, di mana narasi. Apakah dialog lebih disukai? Dialog itu bisa membangun karakter para tokoh. Kalau misalnya, Jancuk misalnya ya, Jancuk, nah itu udah pasti orang Madura tuh. Boleh Jawa nggak? Timur, Boleh, nggak Jawa apa-apa. Timur. Apalagi anjing. Orang Bandung tuh kalau ngomong kan orang Bandung gini, anjing saya goblok. Nah, anjing tuh bukan satu hinaan, goblok bukan satu hinaan, tapi udah menjadi semacam slang. Kalau dia kagum, anjing, anjing alus, sia goblok. Nah, jadi anjing, goblok itu bagian dari, nah itu penguat karakter. Nah, memang antropolog, sosiologi dan sebagainya bisa Mbak masukkan di sana. Ya, itu ya Mbak Rena ya. Oke, sekarang siapa Mbak Indra? Silakan dipilih. Enggak raise hand. Yang resen aja, yang resen nih. Sumaryati. Oke, Mbak Sumaryati. Silakan dibuka mic-nya. Bu Sumaryati ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Mbak di mana? Saya dari Tangerang. Dekat Serang. Mas Lagong di Tangerang, di Serang mana? Di Serang kotanya, di dekat gitu. Jalan Bayangkara. Saya kemarin pas peluncuran buku pertama saya hadir. Oh ya. Ya, yang kebetulan Mbak. saya dari luar daerah, Iya. yang Mas Indra. Betul, dari Purwokerto, ke Purwokerto loh Pak Golagong ini. Bu Sumaryati dari Tangerang. Ya? Oh iya. Iya. Datang ke Purwokerto nih. Menghargai diri sendiri. Karena karya kita masuk ke kurasi gitu. Selama ini sebenarnya saya dari sastra IKIP Jakarta, sebenarnya saya lulusan sana. Tangerang tinggal naik mobil bus 1 kali, tidur, nyampe Purwokerto. Nyampe deh. Terus tapi dulu kan sebenarnya punya cita-cita pengen ngarang, tapi belum sampai. Sekarang alhamdulillah sekarang jadi kepala sekolah malah ada waktu buat ngarang gitu. Oke Mbak, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kalau kita kadang menemukan menggali sumber. Kadang kita kebentur cuman beda cerita itu bisa 3 tempat, bisa 2 tempat gitu doang itu. Jadi kalau misalnya ada 3 lokasi, bikin cerita pendek aja yang standar. Nggak usah gitu. Jangan dipaksain. Kali waktu bikin cerita pendek yang standar dengan 3 lokasi. Pokoknya cerita mini ya kita harus berlatih, jangan banyak lokasi. Upayakan 1. Kalau mau dari 2 yang terhubung, koridor sekolah langsung masuk kelas gitu. Gitu aja. Cuman jangan gitu. Istilahnya tadi kita ceritanya kayaknya ini, tapi kita paksakan itu tadinya kalau jadi 1 lokasi itu kayaknya nggak nyambung deh. Jadi cerita pendek aja ya. Jadi sekali lagi yang terhubung, misalnya teras rumah ke ruang tengah atau ke ruang tamu, kamar dia keluar ke ruang makan, itu bisa. Ya. Iya. Oke, gitu ya Mbak.
Iya, tapi alhamdulillah ngarang tiga-tiganya masuk kurasi semuanya. Oh, Masya Allah. Kemarin malah 2 masuk semua. Jadi karangan saya 4 udah masuk. Oke, selamat kepala sekolah Iya, kita. makasih. Ya, Ayo, Mbak Dewi. salam kurasi buat seluruhnya. Ya, Mbak Sofia Dewi, SMPIT Alizah. Sofia Dewi. Enggak kan Mbak Sofia? Ya silakan Mbak Sofia Dewi, Setelah ini SMPIT Analisa. Manpasko, setelah ini Manpasko ya. Oke. Silakan Mbak Sofia, ayo. Ya. Kedengaran suara saya. Assalamualaikum. Kedengaran Mbak Sofia. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya izin bertanya terkait fiksi mini ini ya. Pertanyaannya, dalam sebuah cerita itu kan harus ada konflik ya atau masalah. Nah, saya tuh agak sedikit kesulitan untuk menentukan konflik yang tajam gitu ya, yang agak konfliknya agak tajam gitu. Itu gimana caranya tuh Mas Golagong? Ya, ini buat semua juga. Rata-rata kalau kita kesulitan konflik karena kita sering menulis cerita berdasarkan pengalaman pribadi. Ya, kalau kita ke pasar tidak melakukan wawancara, jadi observasi kita kurang. Ya, kalau misalnya kita sudah terbiasa rajin menulis fiksi, misalnya kita ke pasar makan bubur ayam. Nah, otak kanan saya udah bergerak. Ini bubur ayam ini si bapaknya jangan-jangan di rumahnya istrinya 2 nih. Gitu kan? Nah, ini jangan-jangan dia lagi ngumpulin uang buat anaknya yang lagi sakit, terus kecopetan. Nah, karena kita sering rajin membaca, peristiwa-peristiwa kecopetan dan sebagainya bisa kita pindah-pindahin. Setiap hari, ya sekarang, tadi saya nonton TV, saya membaca televisi juga. Di TV itu, ada orang nyuri motor, dijual motornya 1,7 juta untuk biaya persalinan. Istrinya melahirkan. Bayangin tuh, saya lupa di daerah mana itu. Lalu hakimnya tersentuh, dipanggil itu yang menjadi korban. Dikasih tahu bahwa ini mencuri. Dia ingat cerita zaman siapa? Zaman Umar bin Khattab atau zaman Nabi ya, saya lupa. Lalu dibebasin tuh, dikasih santunan si orang itu. Berdamai dan dikembalikan motornya. Dibantulah si orang itu. Nah, hakim-hakim seperti itu kan memberi inspirasi. Dan itu bisa jadi kisah yang kita tulis. Lalu kemarin ini enggak Mbak Sofia ada mobil nyebur tuh. Mobil nyebur dari kapal yang enggak nyebrang ke Lampung. Nah, bagi saya itu udah jadi satu fiksi mini. Tinggal kita combine aja dengan peristiwa yang lain. Nah, kelemahan para penulis pemula itu memang observasinya kurang atau cara membacanya kurang. Membaca itu bisa membaca YouTube, bisa membaca koran, bisa membaca berita di televisi. Jadi tidak ada hari yang saya lewatkan untuk observasi, untuk membaca. Kan Allah tuh udah nyuruh, kauliyah bacalah, baca teks, baca kontekstual. Gitu Mbak Sofia, ya. Oke, Mas Manpasko. Mbak Sofia oke ya, udah ya, terjawab ya. Oke. Sekarang dibuka Manpasko, silakan dibuka mic-nya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Gong. Ya, lagi. Memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Usman dari Dompu NTB, Bang. Wow. Dompu NTB. Ya. Dompu di mana ya? Perasaan saya kemarin dari sana deh. Di mana, Bang? Makan di warung yang satu menu itu. Di Lombok. Ya, di Lombok, Dompu. Iyalah kemarin ke sana. Oh, di Dompunya pulaunya sebelahnya Pulau Sumbawa. Iya, iya. Iya di Sumbawa. Oh, gitu. Masya Allah. Ya, Bang. Apa namanya? Ini menurut saya aja, Bang ya. Ya. Jadi dalam suatu fiksi mini itu ending itu hal yang sangat yang
kayak yang paling penting gitu, very important gitu. Yes. Ya, di mana di sana yang paling fiksi mini ini yang membuat fiksi mini ini sangat menarik dan unik itu adalah plot twist-nya tadi seperti yang dibilang tadi itu. Nah, ini yang masih apa namanya? Yang masih kepikiran kalau kita membuat fiksi mini apalagi endingnya, apakah endingnya itu harus menggantung atau membuat pembaca itu memikirkan seperti tadi Karangan Bunga, itu membuat pembaca itu berpikir gitu, gimana sih, siapa sih anunya, suaminya siapa sih, ini kok suaminya ada dua. Nah, apakah ending-endingnya ini harus menggantung supaya membuat pembaca itu lebih menarik perhatian mereka, atau memang ending ini harus, oh sudah endingnya udah kayak gitu. Jadi endingnya itu udah selesai gitu, nggak ada lagi gambaran-gambaran dari pembaca gitu. Tadi yang si Buyung katak itu gimana? Kan langsung tuh. Ya. Nah, katak ya. Ada kan versi katak. Jadi orang udah, ini anak nakal, jadi ternyata memiliki sifat sense of crisis-nya, dia punya sisi humanisme, merhatiin gurunya kan. Terus tiba-tiba dibuka hadiahnya katak. Gimana menurut kamu tuh? Itu nggak menggantung kan langsung? Iya. Mana yang paling bagus Bang? Menggantung apa enggak? Saya rasa beragam lah. Nanti serahkan. Saya bikin 50 fiksi mini. Jadi itu endingnya, yang penting endingnya mengejutkan. Mengejutkan, kemudian bisa menggantung. Tadi itu kan bisa menebak-nebak, bisa langsung kayak katak, bisa yang tadi yang Yanto yang LGBT itu gimana? Nggak sempat baca yang itu. Baca ya. Jadi beragam lah. Jadi yang tadi saya kasih contoh, ada yang endingnya langsung, tapi tetap mengejutkan. Intinya tetap mengejutkan. Plot twist. Di dalamnya bisa sedih, gembira, lucu, kemudian membuat penasaran. Intinya yang harus kamu pegang, plot twist. Orang menduga A padahal B, gitu. Ya. Siap, Bang. Siap. Oke. Saya kasih sekarang ke Heni Purnama. Mbak Heni, silakan Mbak Heni. Silakan. Bu Heni. Udah jam 9 ini, Boy. Iya. Silakan. Silakan Bu Heni. Ya, kedengeran kan suaranya Pak? Kedengeran Bu. Ya. Saya dari Serang juga Pak. Halo? Dari Serang? Iya. Ya. Apa guru apa? Ya? Guru? Enggak. Dulu iya, dulu pernah jadi guru, tapi guru eskul sebentar aja. Oke. Mbak Heni? Baru pertama kali ini ngikut-ngikut menulis, Pak. Itu antara perbedaan yang spesifik fiksi mini sama cerpen itu apa ya Pak ya? Oke, kalau cerpen itu cerita pendek yang standar yang sering kita kenal. Lokasinya bebas. Di terminal, pindah ke pasar, pindah ke sekolah, bebas. Ya. Jadi bisa 2-3 lokasi, tetap disarankan jangan terlalu banyak juga. Kalau banyak mendingan novel. Tapi intinya itu bisa 3 lokasi, bisa lebih leluasa gitu ya. Tapi ya, untuk katanya itu dibatasi juga. Kalau maksudnya kalau dibatasi gini, itu koran. Kalau mau dikirim ke koran bilang 1000 kata ya, 2000 kata ya, itu bagaimanapun semuanya tergantung dari ruangnya, ruang. Jadi koran selalu itu koran 2500 kata ya. Biasanya 1500 kata di Jawa Pos itu atau Suara Merdeka 1500 kata. Cerita pendek gitu. Nah, jadi kayak saya pernah ngirim fiksi mini ke koran Jawa Pos. Nggak ada masalah, tapi kurang panjang. Jadi fiksi mini itu sebetulnya bisa 1000 kata, bisa 1500. Yang penting lokasinya satu. Berarti lokasi itu main peran banget ya, perbedaannya ya, Pak. Ceritanya satu juga. Plot twist tadi, endingnya plot twist. Itu. Tapi kalau sampai 2500 kebangetan lah. Jangan kepanjang. Mendingan jadi cerpen.
Tapi Baik. kalau kita menulis misalnya bebas gitu ya, kita mau antologi cerita sendiri, lalu kita menulis satu lokasi nih, ternyata di satu kamar aja ceritanya dan 2.500 orang akan ini fiksi mini, nggak apa-apa. Mini dalam hal lokasinya. Lokasinya. Kalau misalnya hurufnya katanya ternyata panjang, kayak gitu. Ya. Jadi untuk untuk antologi fiksi mini dengan si publishing sekarang itu kita sepakat 500 kata. Oke ya? Iya. Makasih, Pak. Silakan Mbak Hanifah. Pak Riswo, nanti Mas Riswo udah ini ya, kalian dalam Lamsel setelah Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, oke silakan Mbak Hanifah. Ya dibuka mic-nya Mbak Hanifah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana Mbak Hanifah? Saya Hanifah dari Jogja, Pak. Oke, Jogja. Ya. Pertanyaan saya ini, jadi kan rasanya fiksi mini itu lebih, kalau perasaan saya aja mungkin ya, lebih jarang pasarnya atau mungkin saya belum pernah nemu juga gitu, selain yang mau diterbitkan si publishing ini ya, 50 kumpulan fiksi mininya Pak Golagong. Rasanya kalau ke toko buku masih jarang gitu nemu buku fiksi mini. Ya, tapi justru kayaknya kalau buat ibu-ibu seperti saya ya, yang waktunya cuman ada di celah-celah antara kerjaan lain gitu, yang bisa sekali duduk nulisnya, rasanya paling enak memang fiksi mini gitu, dan lebih simpel kan cara berpikirnya, diselesaikan dari awal sampai akhir gitu. Jadi ini lebih ke tertarik untuk mencari kira-kira ada nggak sih lomba-lomba atau kesempatan memuat tulisan di media yang apakah itu koran atau majalah gitu, untuk memotivasi diri menulis fiksi mini lebih banyak tuh. Sementara ini publishing yang bikin lomba fiksi mini. Oh gitu ya. Kalau kesempatan, kalau tulisan di media gimana Pak? Kesulitannya. Jadi di media massa, misalnya tadi saya kasih contoh, fiksi mini saya yang 500 kata diminta untuk 1.500. Oh, tetap akhirnya jatuhnya ke cerpen gitu ya Pak ya? Sebetulnya 1.500 masih bisa fiksi mini. Oh iya. Agak repot juga. Agak repot juga kan, satu lokasi dibikin 1.500. Iya betul. Lokasi, jadi cerpen. Gitu. Oh sekalian ya. Iya, udah aja pindah lokasi. Gitu. Jadi yang disebut fiksi mini memang saya cara berpikirnya minimalis. Dan itu lebih menantang lah ya, lebih menantang. Iya, betul. Dengan iklim digital sekarang orang selalu terburu-buru, saya kasih fiksi mini. Tapi fiksi mini itu memenuhi syarat. Nah ini saya nyambung ke pertanyaan di kolom chat Mas Indra, ada yang bertanya apa pentigraf sama fiksi mini. Di sini ada yang pernah ikut pentigraf nggak? Mbak Hanifah pernah ikut pentigraf nggak? Belum pernah Pak. Jadi ada seseorang, saya lupa namanya, Taitsu kalau nggak salah ya. Itu membuat pelatihan pentigraf. Pentigraf itu akronim ya, cerpen 3 paragraf gitu. Oh. Jadi kalau fiksi mini itu paragrafnya bisa banyak, bisa 5, bisa 6, bisa 7, yang penting 500 kata. Nah di dalam pentigraf ya harus 3 paragraf. Nah kadangkala saya udah mengingatkan kepada teman-teman di fiksi mini, dialog itu dihitungnya 1 paragraf. Jadi menurut kaidah bahasa Indonesia, dialog itu mau langsung atau tidak langsung, kalimat dialog itu paragraf. Jadi perbedaannya pentigraf dan fiksi mini di sana. Jadi kalau fiksi mini bebas. Paragrafnya mau 10, yang penting satu lokasi, satu peristiwa plot twist. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Mas Indra gimana Mas Indra? Udah jam 9 lebih ini ya? Ya ini masih ada waktu. Pak Riswo, oke Pak Riswo. Ini ada Riami Malang. Riami Malang pernah ikut kelas pentigraf. Hati-hati Mbak Riami, pentigraf itu hati-hati dibaca lagi. Jangan sampai, memang penuh tantangan pentigraf ini. Hanya saya pernah baca beberapa cerpen atau pentigraf itu banyak sekali
satu paragraf itu harusnya bisa 5 atau 3 paragraf. Jadi kadang-kala para penulis pemula ini menjejalkan di dalam satu paragraf, padahal itu harusnya bisa 3 atau 4 paragraf. Jadi penuh tantangan untuk menulis pentigraf. Saya sendiri nggak sanggup. Pak Riswo, kalian dalam. Oke, Pak Riswo, silakan. Ini sudah dibuka mic-nya, Pak Riswo. Ayo Pak Riswo. Tapi nggak ada suaranya nih. Ada suaranya ya? Mic-nya ya, Pak. Mic-nya Pak Riswo. Pak Riswo, mic-nya kali Pak Riswo. Ya, dicek lagi, Pak Riswo. Oke. Mungkin ganti yang lain dulu, Pak Kelegong. Ya, Febrian, Virijai Padang. Febrian? Oh iya, Mas Febrian, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Febrian Virijai dari Padang, Pak. Nah, di sini iya, kuliah, Pak. Ya. Di sini ada 2 pertanyaan yang ingin diajukan, Pak. Yang pertama, udah ini salib ya, udah ini salib. Ya, silakan. Iya. Yang pertama, apakah buat cerita fiksi mini ini dari contoh tadi kan yang karangan bunga itu Febrian lihat ini seperti sukar ya, Pak. Nah, kita membuat cerita fiksi mini ini apakah lebih bagus ceritanya itu kita buat sukar atau sedikit berpikir pembacanya, atau kita buat cerita yang mudah dicerna oleh pembaca gitu. Mengingat bahwa kalau fiksi mini ini yang ditonjolkan adalah twist-nya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, apakah fiksi mini ini boleh hanya mengangkat satu tokoh saja? Karena mengingat fiksi mini ini kan lebih sedikit gitu, fiksi yang kecil gitu. Baik, Pak. Oke. Iya. Jadi Febrian. Ya, Pak. Tadi ikut kelas dari awal nggak baca contoh-contohnya? Yang karangan bunga ada baca, kemudian yang kodok tadi juga ada baca, Pak. Nah, itu tadi ada banyak ya, ada yang dicuri di minimarket. Jadi kamu harus mahir. Endingnya ada yang lucu, sedih, gembira, ada yang tadi harus berpikir. Yang penting sekali lagi plot twist. Pembaca menduga A ternyata B gitu. Ya. Nah, di buku yang 50 fiksi mini saya beragam isinya. Saya kasih yang mudah dicerna, yang agak berpikir, yang membuat tertawa, yang agak horor, ada semua di buku 50 fiksi mini tadi. Nah, yang kedua, tokoh. Dalam fiksi mini tokoh itu sedikit, tapi tokoh itu bisa muncul kuat karena tokoh lain. Nggak bisa sendirian. Kayak tadi, si Buyung, ada gurunya kan? Beberapa temannya ada figuran, tapi yang menonjol adalah Buyung dan gurunya. Selalu ada antagonis, protagonis, ada yang baik dan tidak baik. Jadi si Buyung ini tidak baik tapi bukan berarti jahat, ya. Oke, paham ya? Febrian, oke sudah, beli aja buku saya, bisa di situ dipelajari. Salik sekarang, Salik silakan. Oke. Salik silakan dibuka mic-nya. Salik udah nunggu setengah jam katanya. Ayo cepat. Salik silakan. Dibuka lagi mic-nya. Oke, silakan. Ya, Pak. Ya, Salik. Dari mana? Perkenalkan, Salik saya perwakilan dari SMN 1 Praya. Oh, Praya. Oke. Ya, Februari kemarin. Apakah di Flash Mini ini ada ceritanya yang bergenre fantasi? Itu saja, Pak. Boleh, boleh. Contohnya, Pak? Ya, boleh. Saya belum kasih contoh yang fantasi ya. Di 50 fiksi ini ada nggak ya fantasi ya? Saya lupa ya, nanti saya lihat. Jadi segala jenis genre bebas. Ya, tidak dilarang. Yang penting tadi plot twist, satu lokasi. Misalnya kalau tadi fantasi misalnya. Si tokoh akunya lagi baca buku, tiba-tiba masuk ke dalam buku dan ceritanya ada di yang di dalam buku bisa, atau tiba-tiba seseorang lagi berada di pantai muncul pesawat UFO, dia tersedot ke UFO misalnya, bisa. Jadi lokasinya nanti di UFO itu. Oke ya, Salih? Iya. Sip. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Mas Indra, udah jam berapa ini? Oke. Cukup ya? Waktunya masih 1/4 jam lagi, tapi kalau Jam ini lagi? ya. Oke, berapa penanya lagi? Sekarang siapa nih? Sumaryati. Udah tadi udah. Sudah ya? Sudah. Sinta Kania Aryani. Oke, Sinta. Karya Aryani. Silakan. Silakan dibuka mic-nya, Mbak Sinta. Kok nggak ada ya? Mana nih? Oh, ini nih. Mute itu mic-nya di open. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra dan Pak Gulagung. Ini Pak mau tanya saya untuk yang tadi syarat utama 7 unsur penting fiksi mini. Tadi kan ada diksi ya untuk pilihan kata. Kalau saya tadi baca contoh-contohnya itu memang diksinya itu modelan sekarang gitu ya Pak, diksi yang sekarang. Tapi apakah misalnya kalau kita gunakan pilihan diksinya itu yang misalnya pilihan katanya tuh yang lebih nyastra gitu Pak, itu apa boleh ya Pak? Boleh. Boleh. Itu yang karangan bunga misalnya. Yang karangan bunga itu saya cobain serius kan. Jadi bebas. Yang penting sekali lagi satu lokasi, satu peristiwa, tulis. Bebas. Iya Pak. Gak ada masalah. Oke. Tapi kalau misalnya untuk apa ya? Kan ini genrenya misalnya genrenya horor nih ya. Apakah bisa disandingkan gitu horor dengan diksi-diksi yang seperti itu, Pak? Ada sebetulnya nanti akan keluar tuh 50 fiksi mini berjenis horor. Horor itu kan ada yang thriller kan, ada yang pakai shooter ngesot, ada yang psikopat. Jadi ada yang berdasarkan kisah-kisah legenda, Wewe Gombel. Kalau mau harus ikut ya kamu nanti kelas horor ya. Siap deh Pak. Jadi bebas bisa. Jadi yang paling penting itu sebetulnya sastra itu letaknya di sinopsis. Jadi ketika sinopsis sudah kita tentukan, diksi itu akan muncul sendiri. Ya. Jadi kadang-kadang satu diksi ada yang nggak relevan, ngapain gitu kita mau. Jadi orang sering salah paham bahwa sastra itu harus menggunakan kata-kata yang indah misalnya. Kalau sastra itu sebenarnya kalau sastra itu fiksinya prosa itu semua diksi itu seperti anyaman, menganyam cerita. Jangan kita berbunga-bunga satu paragraf bisa di-delete. Kita misalnya berbunga-bunga netraku misalnya, tiba-tiba netraku menyambut sinar matahari yang seperti ultraviolet. Wah, itu gaya personifikasi yang kadang-kadang tidak relevan. Kedua mataku menangkap sinar matahari seperti penari balet misalnya. Kan nggak nyambung juga itu. Jadi sekali lagi temukan dulu sinopsisnya, kemudian showing, tunjukkan. Gitu ya. Oke, siap. Makasih ya Pak. Sama Ana Silain. Ana Silain enggak nanya ya? Ahmadi Tanggamus. Silakan. Silakan Pak Ahmadi dibuka mic-nya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sambil berdiri ya, pegal duduk aja nih. Iya. Untuk cerita mini ini kan dibatasi 500. Nah, itu gimana membuka ceritanya sampai mengakhiri ceritanya biar space 500 itu tercapai dan bisa menohok ke pembaca. Waduh. Iya. Beli buku saya aja Pak, pelajari. Jadi agak repot. Tadi sekali lagi cara sistematikanya, sinopsisnya Bapak tentukan. Ya, kalau udah sinopsis, tentukan tokohnya, lokasinya di mana, kemudian plot twist-nya bagaimana. Nah, kalau tadi 500 kata, pengenalan konfliknya mungkin 100 kata. Konflik memuncaknya 300 kata. Lalu plot twist-nya 100 kata. Oh, udah tuh 500 kata.
Mungkin itu kali tips saya. Selebihnya beli buku saya, pelajari. Itu ya Pak. Oke. Itu yang bisa saya jawab Pak Ahmad. Ya. Oke, siapa lagi ya? Hanifah. Oke, sebelum ke Hanifah ini bagi teman-teman yang baru pernah ikut ini bisa buka YouTube-nya si Publishing. Ini ada materi-materi dari Pak Golagong di kelas-kelas sebelumnya. Nah, jadi bisa lihat tuh dari awal yang teori fiksi mini yang lebih lengkap itu di kelas-kelas awal itu ada. Silakan dibuka YouTube si Publishing. Tadi kan juga ada yang tanya SIP itu apa? Ini ada Abdul Jalil, apa ya SIP itu apa? Nah, ini Mas Abdul Jalil ini daftarnya kemana nih? Oke, silakan Mbak Hanifah. Mbak Hanifah. Silakan dibuka. Kalau nggak ada Mbak Hanifah, Ari Kurniawan. Ari Kurniawan? Ariel. Oh iya. Ariel. Mas Ariel, silakan. Kalau nggak ada ya Ariel? Ada, udah dibuka. Silakan Mas Ariel. Baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ariel Kurniawan dari SMA Negeri 2 Kota Agung, Lampung. Di sini saya mau bertanya 2 pertanyaan, Pak. Ya. Yang pertama itu gimana caranya mengatasi mind block pada saat kita mulai menulis. Yang kedua, bagaimana juga cara menghindari alur cerita yang monoton. Pertanyaan-pertanyaan. Itu kalau sekali lagi ya, saya misalnya nih, setiap mau menulis, misalnya sekarang nih saya harus menulis misalnya 1 fiksi mini. Kadang-kadang 1 fiksi mini 1 hari ya Indra ya? Iya, 1 hari. Ya. Apa yang saya lakukan? Pagi-pagi saya misalnya lagi ada di kota Merauke misalnya. Pagi-pagi saya makan di rumah makan. Saya dengan asisten. Makan, asisten saya udah hafal tuh kalau saya lagi diem gitu ya. Terus merhatikan kayak Lionel Messi itu. Merhatikan ke kanan, ke kiri, terus nanti nengok ke belakang. Nanti nyapa orang gitu ya. Itu sebetulnya sedang observasi tuh. Nyapa orang. Jadi asisten saya udah nggak pernah rewel. Udah wah pasti. Nanti kata asisten saya, dapat ide Mas, dapat. Apa? Tiba-tiba ada perempuan cantik, ternyata dia duty manager, datang ke meja saya menawarkan, bagaimana Pak, masakannya enak? Kata saya, enak, tapi otak saya pikir ini siapa nih? Lalu tanya, Mbak siapa ya? Oh dia bilang, saya duty manager di hotel ini. Lalu apa tujuannya Mbak nanya ke saya? Ya saya ingin tahu bagaimana pelayanan kami, chef kami dan sebagainya. Oke. Nah, dalam otak saya nih Ariel, si ibu ini, cewek cantik ini adalah wanita selingkuhan saya. Asisten saya itu jadi perempuan. Nah, jadi saya ketemu tuh konflik. Kenapa saya memilih itu? Karena banyak laki-laki yang berselingkuh gitu. Nah, di situ akhirnya saya kasih judul kalau nggak salah di sarapan di hotel atau apa gitu. Ada tuh udah jadi. Iya, sarapan di hotel. Iya. Sarapan di hotel ya. Ya, Nah, betul. di situ tuh langsung saya bilang ke asisten saya namanya Rudi, Rud, saya udah dapat Rud. Apa itu? Kamu jadi istri saya, ada anak saya di sini. Jadi tiba-tiba ngapain? Akunya adalah direktur sebuah perusahaan. Nah, temuin dulu itu. Itu sudah konflik. Jadi ketika saya bilang perempuannya selingkuhan saya, maka itu konflik. Itu Ariel Kurniawan kuncinya cerita. Kalau ceritanya misalnya kisah sukses, dia berjuang gitu ya, itu menjadi latar belakang tokoh. Nah, orang sering salah paham. Apa ceritanya? Ceritanya tentang kisah sukses. Sukses siapa? Pedagang koran jadi sarjana. Itu bukan sinopsis, itu latar belakang cerita tokohnya. Gitu ya. Nah, cari ceritanya apa konfliknya. Nah, kalau dia misalnya sukses pedagang koran jadi direktur, cari bahwa posisi itu akan digeser. Gitu. Terjawab nggak Ariel? Ya Pak, terima kasih. Sama-sama ya Adek. Belajar yang benar ya.
belajar dengan cara membaca ya. Oke, minta ke ibumu beli buku saya ya. Ini Pak Abdul Jalil ini, jadi tadi belum diberi kesempatannya. Ini Pak Abdul Jalil, silakan Pak. Silakan. Ya. Abdul Jalil bukan ACH Ahmad biasanya. Ahmad Jalil. Afitro. Abdul Jalil. Silakan Abdul Jalil Lombok. Ya. Oke. Silakan Abdul Jalil Lombok. Didengar suara saya, Pak? Iya, iya, benar ya. Ya, dari tadi saya pengen nanya tapi baru diberi kesempatan sekarang. Pertanyaan saya, kenapa Bapak hidup? Kenapa kita ini takut mati? Kayak gitu aja Bapak. Nggak termasuk dalam pertanyaan kan manusia ini semuanya akan mati kan Pak ya. Tapi kenapa manusia itu takut mati? Kedua, gimana cara kita lebih unggul karya kita daripada orang lain, kan banyak penulis-penulis lain kayak gitu Bapak. Gimana Dra nanya kenapa kita takut Yang mati? pertama, kenapa manusia takut mati gitu ya pertanyaan. Kan semua orang pasti mati, tapi kenapa takut mati duluan kayak gitu Pak. Kedua itu kenapa takut mati duluan itu. Kedua, gimana cara kita sebagai penulis baru nih membuat karya kita lebih menarik, lebih unggul dari karya-karya orang lain, lebih bisa dilihat bagi pembaca kayak gitu Pak. Ya, waktu saya masih SMA kelas 1, yang saya lakukan nggak bertanya tapi membaca karya-karya Pujangga Baru, karya-karya dari angkatan 20, karya-karya sastra dunia saya baca. Oh, saya menemukan tuh. Nah, ketika saya ikut pelatihan, yang saya tanyakan bukan gimana caranya, bukan. Ya, saya bertanyanya bagaimana ya cara membangun karakter supaya kuat. Tuh. Oh, iya. Tuh ya, jadi kalau persoalan tadi gimana caranya supaya lebih unggul dari yang lain, yang bisa saya jawab, Lombok itu bisa jadi ribuan lokasi untuk fiksi mini. Kamu tinggal di mana Lomboknya? Lombok Timur, Pak. Lombok Timur tuh di Sembalun kalau Bima. Wisata nasional. Enggak, Bima itu beda pulau dia. Oh, di pulau. Lombok Timur. Jadi kalau kamu mengelilingi Lombok, Sembalun, Selong, Labuan Haji ya, Kayangan ya. Iya, Kayangan. Terus banyak itu. Jadi kamu eksplorasi saja lokasi di fiksi mini saya yang 50 ini ada eksplorasi misalnya Mercusuar, Pulau Rote, terus banyak Merauke dan sebagainya. Nah, berarti kita harus jalan-jalan ya Pak. Kalau kamu nggak punya waktu jalan-jalan, baca lewat Google dan sebagainya. Tapi sebagai laki-laki, kan kata Allah suruh bertebaran di muka bumi. Iya Pak. Ampun Pak. Jadi kuncinya yang pertama, temukan konfliknya, ceritanya. Kedua, lokasinya yang menarik. Bayangin, jadi waktu saya seusia kamu SMA, saya bersaing dengan siapa? Dengan orang-orang yang udah terkenal. Kenapa saya bisa kemudian masuk? Karena saya menulis hal yang belum pernah mereka tulis, gitu. Contohnya seperti apa Bapak? Karya yang belum ditulis sama orang lain yang Bapak tulis. Contohnya, pada masa itu yang saya lakukan yang sekarang besok di film ini, ya besok Balada Siroy, itu tentang backpacker. Jadi ada cerita anak muda yang hobinya traveling ke Lombok juga, datang ke tempatmu juga. Jadi saya menulis cerita bertebaran di muka bumi. Jadi saya mengamalkan satu ayat di dalam cerita saya, dan di awal kisahnya diselingi quote-quote atau puisi. Nah, itu jarang dan tidak pernah ditulis oleh orang. Oh iya Pak, keren. Ya. Di mana dijual buku 50 fiksi mini itu Bapak? Ada di Shopee. Nanti bisa isi link di grup ya. Nanti saya share link di grup untuk yang mau pesan buku. Jadi nanti
Oh. Nanti bisa isi, kemudian nanti akan dihubungi oleh admin kami, kemudian dikirim bukunya. Oke Pak Iya, Gulakom, Pak. takut mati belum dijawab itu yang takut mati itu. Yang takut mati dari pertanyaan Mas Apa Agus ini. takut mati duluan? Padahal kan kita ini akan mati gitu Pak. Kenapa kita Ya, takut mati duluan? ini dijawab dulu. Siapa yang takut mati? Temanmu? Iya banyak sih, seperti kayak orang tua kita juga takut mati, padahal dia lebih tua dari kita. Kan? Justru dengan takut dia nanti mempersiapkan diri, nggak apa-apa. Iya betul. Nanti dia berpikir supaya nggak takut gimana? Mereka mempersiapkan diri, berbuat baik, bersedekah, ya kan? Ilmunya diamalkan, ilmunya jadi bermanfaat. Jadi kalau ada orang yang takut jangan diketawain, diberi kekuatan. Yuk supaya nggak takut berbuat baik. Amalkan apa yang ada di Quran, jangan dibaca aja Qurannya, tapi diamalkan. Yang paling penting itu adalah setelah kita sholat dari masjid, sekeluar dari masjid, apa yang harus kita lakukan? Oke. Sudah terjawab ya Mas Abdul Jalil, pertanyaannya sudah disampaikan. Iya, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Abdul Jalil, ditunggu ya. Milihnya apa? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya Pak. Pertanyaan terakhir dari Mas Abdul Jalil, dan nanti teman-teman bisa ikuti info di grup. Tadi kan ada yang tanya lombanya itu kapan? Lombanya setelah ini ya. Jadi kita pelatihan dulu dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi akan kami sampaikan di grup. Materi akan kami share di grup yang PowerPoint dan juga yang video rekaman malam ini. Jadi kalau yang tadi sinyalnya susah mungkin nanti bisa nonton rekamannya via YouTube. Nah, intinya teman-teman ikuti aja info-info yang ada di grup dan jangan keluar dari grup sebelum ada pengumuman. Nah, terus tadi yang buku ya, mau pesan buku 50 fiksi mini karya Pak Gulakom itu nanti akan saya share linknya di grup ya. Teman-teman ini tinggal ngisi linknya, nanti akan dihubungi oleh admin kami dan akan dihitungkan berapa yang harus ditransfer kemudian akan dikirim ke alamat. Mungkin seperti itu. Sebelum ditutup nanti kita foto dulu ya teman-teman, jangan keluar dulu ya. Oke, Pak Gulakom ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Ya, saya ingin memberitahu kenapa saya bisa sukses seperti ini, karena saya mengikuti saran dari mentor saya. Nah, tadi istilah copy the master itu penting. Jadi kita sebelum masuk ke dunia menulis sesungguhnya, coba kita pelajari setiap penulis, di mana kelebihannya. Banyak penulis, tidak hanya saya. Nah, karena sekarang mentornya saya, pelajari apa yang saya tulis. Pelajari tulisan-tulisan saya. Nanti kalau nanti ikut dengan penulis yang lain juga begitu. Semakin banyak kamu belajar kepada penulis, kamu akan kaya dan nanti Allah akan memberikan pahalanya buat kamu. Apa itu? Panen nanti. Jadi sekarang dalam proses belajar, sekali lagi, jangan takut bahwa kamu akan jadi orang yang merugi. Jangan. Ya, kamu saat ini belajar ke saya, ke orang pertama yang memang menulis. Jadi saya praktisi. Jadi Indra membuka kelas ini, saya tidak menganggap ini tepat, tapi saya adalah orang pertama. Kalau dalam bahasa strategi marketing, kamu belajar pada orang yang tepat gitu loh. Ya, belajar pada yang tangan pertama, ikuti. Mungkin setahun 2 tahun kamu harus bekerja keras, konsisten ya. Jadi jangan setelah ini selesai lalu kamu santai-santai, besok ikut lagi, ngerecokin lagi, nanya-nanya yang nggak penting lagi kayak tadi tuh, misalnya nanya gimana caranya, itu sebetulnya nggak perlu ditanyakan kalau kamu mempraktikkan terus-menerus. Justru nanti pertanyaan-pertanyaannya lebih dalam. Seperti kemarin di Purwokerto itu ada berapa orang ya, 25 orang meet and greet dengan saya, meet up lah dengan saya, dan pertanyaan-pertanyaannya saya jawab satu persatu karena pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam. Jadi sekali lagi, alokasikan waktu selama 2 tahun atau 1 tahun dan pelajari apa yang saya tulis. Itu sekali lagi saya mohon maaf, saya ingin yang hadir malam ini memanen hasilnya ya dengan cara konsisten. Mulai besok terus menulis, rajin menulis, ikuti lomba yang Indra selenggarakan ini dan jangan takut kalah.
Terima kasih sudah bergabung dengan kelas menulis fiksi mini bersama saya, Golagong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus banyak baca ya, banyak baca karya-karya dari penulis fiksi mini. Di sini ada Pak Golagong, silakan bisa baca bukunya, dan juga teman-teman bisa buka YouTube-nya Pak Golagong, itu juga banyak tips-tips menulis ya. Channelnya apa ya Pak Golagong? Golagong TV. Oke, jangan lupa subscribe. Itu kegiatan-kegiatan Pak Golagong, safari literasi, pelatihan dan sebagainya ada di situ ya. Itu salah satu untuk kita juga meningkatkan ilmu. Oke ya teman-teman ya, kita bikin kenang-kenangan dulu ya. Bikin kenang-kenangan dulu, kita foto bareng. Silakan bisa dibuka kameranya kalau yang berkenan ya. Nah, ini kan sudah pada terlihat ya, cerah ceria ya, sudah mendapat pencerahan dari Pak Golagong ini. Oke ya, kita ada 16 slide, jadi kita agak cepat ya. Silakan siapkan senyum terbaiknya. Slide 1, kemudian slide 2 siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Lalu slide 3. Siap-siap. 1, 2, 3. Masih banyak yang membuka kamera, alhamdulillah. Slide keempat. Ini juga masih banyak yang membuka kamera. Slide kelima. Oh, ini membuka kamera semua. Ada yang di perjalanan di mobil. Slide ke-6. Ya, ini ada yang banyak di rumah. Slide ke-7. Slide ke-8. Slide ke-9. Slide ke-10. Wah, capek juga ya. Slide ke-11. Slide ke-12. Slide ke-13. Slide ke-14. Slide ke-15. Slide ke-16. Alhamdulillah sudah saya foto semua. Nanti saya share di grup ya fotonya, kemudian ini materi PowerPoint-nya, dan juga untuk link Zoom, link YouTube-nya, rekaman videonya akan saya share besok. Jadi absensi itu boleh diisi oleh yang menonton lewat YouTube ataupun yang hari ini menyaksikan lewat Zoom. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk bisa lolos kurasi dan sebuku dengan Golagong, serta bisa juara ya, dapat hadiah. Silakan teman-teman bisa pelajari materinya yang PowerPoint dan juga yang lewat YouTube. Kalau sudah dipelajari, baca contoh-contoh plot twist, contoh-contoh flash fiction dari Pak Golagong, insya Allah akan memperlancar teman-teman dalam menulis fiksi mini dan peluang juaranya semakin besar. Dan kalau yang mau pesan di kami ini, kalau yang di Purwokerto bisa langsung ambil di kantor Si Publishing atau lewat kita kirim lewat ekspedisi bisa. Yang di Indonesia maunya dari Sabang sampai Merauke, insya Allah sekitar 1 minggu buku bisa sampai setelah ditransfer. Jadi masih ada cukup waktu sebelum nanti deadline lomba. Oke ya. Terima kasih untuk Pak Golagong ya telah memberikan ilmunya kepada kita. Terima kasih untuk kawan-kawan semua, dan semoga acara malam hari ini bisa bermanfaat. Dari Si Publishing merasa bangga luar biasa sekali di malam hari ini diikuti lebih dari 400, 500 tadi ya, ada yang keluar, dan di grup ada 1.200 lebih. Mungkin mereka yang nggak ikut malam ini akan ikut lewat YouTube. Jadi saya doakan teman-teman bisa lolos kurasi semua, ya, bisa sebuku dengan Pak Golagong, Duta Bahasa Indonesia, dan jangan lupa nanti tanggal 19 Januari tonton Balada Siroy. Nah, kita meriahkan bioskop dengan Balada Siroy. Itu dari kami. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang berkenan, ada kekurangan dari kami Si Publishing. Kami mohon maaf ya, kami ucapkan terima kasih. Absensi nanti di grup ya, di grup teman-teman ya. Ikuti terus grupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa Waalaikumsalam. meninggalkan. Ya.
Sampai jumpa ya Mas Indra semuanya. Ya, sampai jumpa semuanya. Pak Assalamualaikum. Agung. Waalaikumsalam. Saya tutup room-nya ya teman-teman. Terima kasih.